Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup buruh. KSPI. Hidup KSPI. Hidup KSPI. Alhamdulillah pada hari ini KSPI dan seluruh federasi yang bergabung di dalam Konfederasi Pekerja Indonesia melakukan aksi serentak di seluruh Indonesia, kurang lebih diikuti sekitar 3.000 perusahaan se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dalam rangka melakukan tuntutan 4 hal, tuntutan agenda tuntutan kita, agar pemerintah mendengarkan apa yang menjadi tuntutan kita pada hari ini. Kalau sekiranya pemerintah tidak mendengarkan tuntunan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan seluruh federasi yang bergabung dengan KSPI, insya Allah KSPI akan melakukan konsolidasi dan penggalangan seluruh anggota di Indonesia untuk melakukan hentikan stop produksi di seluruh pabrik-pabrik. Sekali lagi, untuk itu pemerintah harus mendengarkan apa menjadi tuntutan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia pada hari ini. Yang pertama adalah kami minta kepada pemerintah, khususnya Mahkamah Konstitusi, untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, khususnya klaster ketenagakerjaan, yaitu klaster ketenagakerjaan. Karena di mana undang-undang ini khusus klaster ketenagakerjaan merampas perlindungan dan menurunkan kesejahteraan para buruh di Indonesia. Ini adalah sebuah ketidakadilan yang nyata bagi buruh dan pekerja Indonesia. Kalau kita diam, kalau buruh berhenti bekerja, berhenti untuk melakukan perlawanan, maka bisa dipastikan buruh dan masyarakat Indonesia miskin secara struktural akibat kebijakan undang-undang yang kurang ajar, undang-undang yang semata-mata berpihak kepada oligarki penguasa, saudara-saudara. Maka KSP harus hadir menjadi lokomotif melakukan penolakan terhadap undang-undang yang tidak memihak kepada buruh, saudara-saudara. Kenapa tidak memihak? Karena 3 kepastian, 3 jaminan buruh hilang oleh karena undang-undang yang tidak memihak pada buruh itu. Pertama adalah hilangnya perlindungan kepastian para buruh untuk mendapatkan job security, saudara-saudara, untuk mendapatkan jaminan pekerjaan yang layak. Karena undang-undang ini memberikan kepastian, tidak memberikan kepastian kepada para pekerja Indonesia untuk mendapatkan jaminan pekerjaan yang layak. Yang kedua, undang-undang ini meniadakan bahkan mereduksi para buruh Indonesia untuk mendapatkan job income security, saudara-saudara, jaminan pendapatan yang layak, saudara-saudara. Karena apa? Undang-undang ini meniadakan kewajiban para pengusaha untuk membayarkan upah minimum sektoral, saudara-saudara. Undang-undang ini membiarkan pada pengusaha hanya membayarkan kenaikan upah minimum hanya sebesar inflasi atau pertumbuhan ekonomi, saudara-saudara. Padahal regulasi sebelumnya PP 78 tahun 2015 yang kenaikan upah minimum sebesar inflasi dan pertumbuhan ekonomi saja, nyata-nyata KSPI dan buruh di Indonesia menolak, saudara-saudara. Apalagi kenaikan upah minimum hanya sebesar inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Maka tidak ada jalan lain bagi buruh KSPI untuk terus melakukan penolakan terhadap undang-undang yang tidak memihak kepada buruh, khususnya income security ini, saudara-saudara. Teman-teman siap untuk terus melakukan perlawanan? Ya, alasan income security adalah yang berikutnya adalah alasan yang kenapa undang ini kita tolak, karena hilangnya jaminan security, saudara, atau social security. Undang-undang ini kalau kita biarkan, saudara-saudara, maka ke depan tidak ada lagi buruh di Indonesia mendapatkan jaminan kesehatan, saudara-saudara. Karena sistem kerja sudah kontrak, sistem kerja sudah outsourcing sampai mati, saudara-saudara. Maka undang-undang ini harus kita tolak. Itu yang pertama. Tuntutan kita hari ini adalah kita meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar memperhatikan tuntutan KSPI untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, khususnya klaster ketenagakerjaan, saudara-saudara. Tuntutan kita yang kedua adalah kita minta kepada seluruh gubernur dan seluruh bupati, khususnya Kabupaten Bogor, pada hari ini tempat kita aksi, agar tetap menetapkan upah minimum sektoral, saudara-saudara, di mana-mana di seluruh dunia, bahwa upah minimum tidak boleh disamaratakan. Tentunya harus ada
upah bagi sektor-sektor unggulan tertentu, upah bagi sektor tidak bisa disamakan perusahaan otomotif, tidak bisa disamakan dengan perusahaan tahu tempe, saudara-saudara. Begitu juga perusahaan-perusahaan yang rentan dengan K3, saudara, maka dia harus mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan upah minimum yang menjadi jaring pengaman ada safety net itu, saudara-saudara. Maka untuk itu kami minta kepada pemerintah, termasuk Bupati dan Wali Kota Kabupaten dan Kota Bogor, untuk menetapkan upah minimum sektor agar ada perbedaan antara sektor-sektor unggulan dibandingkan perusahaan tahu tempe, saudara-saudara. Tuntutan kita yang ketiga adalah kami minta kepada pemerintah jangan main-main dengan tunjangan hari raya buruh atau pekerja di Indonesia, saudara-saudara. Karena tuntutan terhadap tunjangan hari raya tidak perlu kita perjuangkan, saudara-saudara, karena itu sudah ada regulasinya, baik di dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016, begitu juga peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 bahwa jelas THR wajib diberikan sebesar 1 bulan upah kalau bagi pekerja yang telah bekerja terus menerus 12 bulan, saudara. Tidak ada tawar menawar terhadap ketentuan THR itu, saudara-saudara. Kalau makanya surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang terakhir itu surat Menteri Tenaga Kerja yang keblinger, saudara-saudara. Tidak ada proses negosiasi kaitan dengan THR sifatnya wajib, nilainya sebesar 1 bulan upah bagi seluruh para pekerja bekerja 1 tahun lebih, bahkan di bawahnya telah diatur sesuai ketentuan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 16 tahun 2000 nomor 6 tahun 2016, saudara-saudara. Maka surat edaran Menteri Tenaga Kerja tentang dibuka ruang untuk negosiasi tentang tunjangan hari raya adalah surat edaran yang keblinger dan tidak mendasar, saudara-saudara. Saudara-saudara, kenapa kita harus menolak surat edaran Menteri Tenaga Kerja ini? Udah namanya saya tunjangan hari raya bagi para pekerja yang telah bekerja baik 1 tahun ke atas maupun lebih dari 1 bulan, saudara-saudara, sudah mendapatkan hak sesuai ketentuan. Kenapa, saudara? Kalau Menteri Tenaga Kerja memberikan alasan karena pandemi COVID-19, maka secara bersama-sama buruh wajar menuntut haknya sesuai ketentuan regulasi, saudara-saudara. Kenapa? Permasalahan pandemi bukan hanya dihadapi oleh para pengusaha, saudara-saudara, bahkan buruh seluruh Indonesia sampai dengan hari ini bertarung nyawa, saudara-saudara, untuk tetap bekerja demi pertumbuhan ekonomi, demi bangsa dan negara, saudara-saudara. Bahkan mereka rela untuk demi pembangunan bangsa dan negara Indonesia, saudara. Sekali lagi kami minta kepada Menteri Tenaga Kerja jangan memberikan ruang kepada para pengusaha untuk membayar upah tidak sesuai dengan Permenaker nomor 16 tahun 2016. Ada ketentu juga PP nomor 36 tahun 2021, saudara-saudara. Kalau ini terjadi, sekali lagi, kalau ini terjadi, KSPI akan melakukan aksi besar-besaran. Kalau ini dilanggar oleh pemerintah, kami akan melakukan aksi besar-besaran, bahkan tidak menutup kemungkinan kami akan stop produksi di seluruh Indonesia di mana KSPI dan seluruh federasinya berada, saudara-saudara. Hidup buruh! Kawan-kawan siap untuk melakukan aksi mogok tutup pabrik? Ya. Oke, tuntutan kita yang keempat adalah kami minta kepada Kejaksaan Agung untuk segera menetapkan para pelaku korupsi yang diduga mengelapkan uang buruh sebesar 43 triliun, saudara-saudara, walaupun mereka telah mengklaim hanya 20 triliun, saudara-saudara. BPJS Ketenagakerjaan, saudara-saudara, uang buruh, wali amanah, sekali lagi, wali amanah, maka tidak boleh dengan seenaknya, sekali lagi, maka tidak boleh dengan seenaknya penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan menyalahgunakan uang buruh itu, saudara-saudara. Maka untuk itu sekali lagi kami minta kepada Kejaksaan Agung untuk segera mengutus tuntas
bahkan segera memasukkan ke penjara pihak-pihak yang terlibat di dalam dugaan penggelapan uang guru yang nilainya adalah sebesar 43 triliun. Kalau tidak, saudara-saudara, KSPI akan terus melakukan aksi-aksi simultan dari Sabang sampai Merauke untuk memperjuangkan 4 tuntutan